Oke. Yes. Baik. Mana gambarnya tadi? Well, sorry ya, sebentar. Jangan cepat-cepat, Pak Fugun. Oh, Saya hanya mencatat. oh iya, Iya. saya lagi cari. Oh ya, ini. Oke, saya kira sudah tampil ini ya. Baik. Nah, saudara sekalian, kita akan belajar Roma 6, penurutan oleh iman. Dan saya berjanji akan mudah-mudahan tidak lewat dari 30 menit. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Baik, supaya saudara memudahkan saudara mencatat, izinkan saya untuk selalu biasa bikin outline pelajaran ya. Pertama, pelajaran kita akan membahas 4 ilustrasi tentang hasil pembenaran. Dan yang kedua, kita akan belajar ilustrasi pertama, yaitu hidup lama dan hidup baru. Lalu kita akan belajar ilustrasi yang kedua, yaitu bos lama dan bos baru. Ilustrasi 3 dan 4 akan kita bahas minggu depan. Setelah itu kita akan ambil aplikasi. Baik, mari kita belajar. Yang pertama, 4 ilustrasi yang diberikan oleh Paulus. Setelah di Roma 5, dia membahas setelah pembenaran oleh iman. Lalu berikutnya apa? Kelanjutan dari Roma 5, ya kita ulang lagi sedikit, yaitu Roma 5 ayat 20, Paulus bilang begini, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak atau bertambah jelas, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Jadi Paulus, minggu lalu kita sudah belajar tentang hasil pembenaran oleh iman, dan di terakhir dia bilang begini, apa fungsi hukum Taurat? Kenapa kalau ada Yesus Kristus, kenapa perlu hukum Taurat? Paulus memberitahu fungsi hukum Taurat adalah menunjukkan dosa. Dan setelah kita mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa, kita mencari jasa Yesus Kristus. Dengan kata lain, Taurat itu seperti cermin. Setelah kita tahu bahwa muka kita jelek, tidak mungkin cermin bisa membersihkan muka kita. Itu sebabnya kita perlu cari air. Jadi Taurat selalu menunjukkan kita kepada Yesus Kristus untuk mencari kasih karunia-Nya. Nah, sekarang Paulus melanjutkan dengan kalimat begini. Kalau begitu, setelah pembenaran oleh iman, apakah kita boleh melanggar hukum Taurat? Dalam Roma 6 ayat 1 dan 2 Paulus mulai mengajarkan ya argumentasinya dia bahwa pembenaran oleh iman harus diikuti oleh sesuatu. Mari kita lihat argumen Paulus di dalam Roma 6 ayat 1 dan 2 dia katakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Dia jawab sendiri, sekali-kali tidak. Jadi menurut Paulus, boleh nggak kita melanggar hukum Taurat setelah kita mengenal Yesus Kristus? Jawabannya tidak. Nah, kita perlu tahu apa artinya bertekun dalam dosa ya. Oke. Sorry, saya kehilangan satu. Oh ya, ini ayatnya ya. Definisi dosa ya. Definisi dosa dalam 1 Yohanes 3:4 diberikan kepada kita. Definisi dosa adalah ini ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu melanggar hukum Allah. Definisinya begitu. Kalau begitu, bila mana Paulus bilang, kalau begitu, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Artinya, bolehkah kita melanggar hukum Taurat? Paulus menjawab, tidak. Jadi kalau begitu, Paulus mengajarkan doktrin di dalam Roma dengan sangat jelas, yaitu
pembenaran oleh iman selalu dilanjutkan dengan penurutan 10 hukum oleh iman. Begitulah urutannya, logikanya, prosesnya yang diterangkan oleh Paulus dalam buku Roma. Baik, nah untuk menerangkan bahwa orang ya setelah dibenarkan oleh Yesus Kristus, diampuni dosanya, apa yang harus dia buat? Paulus memberikan 4 ilustrasi. Mari kita belajar. Ilustrasi yang pertama yang Paulus berikan adalah hidup lama dan hidup baru, atau manusia lama dan manusia baru. Mari kita baca Roma 6 ayat 3 dan 4. Paulus bilang begini, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Setelah itu kita juga sama seperti Kristus bangkit, kita juga telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga nanti kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudara sekalian, sudah lihat bahwa Paulus sekarang mengambil sebuah ilustrasi, yaitu baptisan. Kita sudah belajar bahwa dulu orang mau jadi umat Tuhan harus disunat. Sekarang di perjanjian baru Tuhan memberikan sebuah pengganti sunat, yaitu baptis. Dan baptis ini melambangkan mati, dikubur, terus bangkit ya. Orang yang dibaptis itu kan dicelup ke dalam air, tidak bernafas untuk sekejap, lalu dia keluar dari air. Itu adalah semua simbol ya. Dan memang baptisan yang benar menurut Alkitab adalah diselamkan. Dari asal katanya adalah baptizo ya, yaitu dibenamkan. Nah, ini saya sidetrack sedikit tentang baptisan yang Alkitabiah. Baptisan yang Alkitabiah itu bisa kita lihat dari Alkitab, yaitu bahwa semua orang yang dibaptis itu dibenamkan ke dalam air. Jadi airnya banyak, bukan airnya cuma dipercik ya. Jadi sejarah Alkitab menunjukkan bahwa baptisan Alkitab adalah diselamkan, bukan dipercik. Juga kita bisa belajar sejarah dan arkeologi tentang baptisan, yaitu di gambar atas ini ditemukan dalam gereja-gereja kuno zaman dulu, bahwa di dalam gereja pada umumnya ada kolam baptisan di mimbarnya, atau di samping gereja ada kolam baptisan. Itu menunjukkan bahwa gereja mula-mula membaptis orang dengan cara diselamkan ya. Begitu juga kalau kita buka seluruh Alkitab, maka kita akan mendapat catatan bahwa orang dibaptis dengan cara diselamkan. Dan itulah sebuah lambang tentang dikubur, mati, dikubur, dan bangkit kembali dalam hidup yang baru. Jadi, baptisan adalah simbol perjalanan rohani ya, yaitu satu dikubur, dibangkitkan, lalu berjalan atau hidup yang baru. Yaitu diterangkan oleh Paulus dalam Roma 6 ayat 4 ya. Baik, kita sekarang mau belajar artinya. Apa artinya dikubur ya? Di dalam Roma 6 ayat 5 Paulus bilang begini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, sama dengan kematiannya. Ayat 6 bilang apa? Manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa ini hilang kuasanya. Supaya kita jangan menghambakan diri kepada dosa. Ayat 7 Paulus melanjutkan, sebab siapa yang telah mati, ia bebas dari dosa. Sebab itu janganlah kamu, sebab itu janganlah kamu, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana, supaya kamu menuruti keinginannya. Jadi apa artinya waktu kita dibangkit itu, dibaptis itu dikubur? Dikubur arti yang pertama, Paulus bilang apa? Menjadi satu dengan Yesus Kristus. Artinya meniru cara hidup Yesus. Yesus rela mati di kayu salib. Dia rela mati demi dosa. Jadi saudara sekalian rela. Seringkali karena kita cinta kepada dosa, kita nggak rela membuang dosa itu.
Jadi Paulus bilang, kita menjadi satu dengan kematiannya, artinya rela meninggalkan dosa, berapapun beratnya kenikmatan itu. Yang kedua, katanya apa? Supaya dosa kehilangan kuasanya. Seorang bos itu kuasanya adalah perintah, bukan? Jadi dengan kata lain, Paulus mau mengajarkan kita kalau kita dibaptis, itu artinya kita nggak mau lagi turut kepada dosa. Bukan kita nggak bisa berdosa, tapi kita nggak mau nurut. Yang ketiga, dikatakan supaya kamu jangan menuruti. Artinya apa? Dosa itu mungkin masih mau hidup dalam kita, tetapi kita kehilangan minat. Kita punya kesadaran baru, dan kita mau mematikan minat yang lama itu, dan nggak mau menurutinya lagi. Itu artinya dikubur. Kemudian apa artinya bangkit? Di dalam Roma 6 ayat Paulus katakan, sama seperti Yesus, rela mati. Setelah itu dia dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Artinya Paulus bilang bahwa untuk meninggalkan dosa, manusia perlu sebuah kuasa yang lebih tinggi. Sebuah kuasa yang datangnya dari luar manusia. Sebab secara darah dan daging kita adalah pencinta dosa, peminat dosa. Tetapi kalau datang sebuah kuasa lain, kita akan disanggupkan untuk keluar. Jadi ada kebangkitan, ini adalah pekerjaan Roh Allah. Nah, saudara-saudara yang sedang bergumul dengan dosa, dari kebiasaan yang jelek dan selalu gagal, ingatlah, inilah rahasia yang Paulus bilang, bahwa untuk menang melawan dosa, kita perlu sebuah kuasa yang lebih tinggi. Saudara-saudara pernah lihat pesawat terbang, bukan? Pesawat terbang, kalau kita pikir mana mungkin dia bisa terbang, badannya gede banget, berat, bukan main, dibikin dari logam, di dalamnya banyak sekali penumpang, isinya ratusan ton. Bagaimana dia bisa terbang? Tetapi bila mana diberikan mesin, bila mana dia didorong, dan angin mengangkat pesawat, pesawat ini akan terbang. Jadi berapa berat dosa kita, kalau sebuah kuasa kita undang, dia masuk di dalam diri kita, kita diberikan power, kita bisa mengangkat keluar dari beratnya dosa. Inilah yang Paulus bilang, bangkit, ya, keluar dari air baptisan. Lalu setelah kita keluar dari air baptisan, wah, kita menjadi manusia yang baru, ya, lambang manusia yang baru. Di dalam Roma 6 ayat 4 bagian akhir Paulus bilang begini, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan hidup yang baru itu dijelaskan oleh Paulus di dalam Roma 6 ayat 10, dikatakan, ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya atau kehidupan Yesus adalah kehidupan bagi Allah. Apa artinya? Artinya orang yang sudah keluar dari air baptisan, dia bertekad untuk hidup baru. Nah, apa artinya hidup baru? Artinya dia hidup oleh firman Allah. Inilah yang disebut penurutan oleh iman. Bukan penurutan menurut kira-kira, menurut pendapat gereja. Bukan. Menurut setiap firman Allah. Dan penurutan ini dikatakan apa? Dengan motif yang baru. Baik, kita akan sekarang itu tadi belajar tentang dibaptis, ya. Manusia lama dikubur, lalu kita mulai hidup yang baru, dan kita belajar 3 tahapan itu dengan artinya. Sekarang Paulus melanjutkan dengan memberikan ilustrasi yang kedua. Ya, kita akan minggu depan akan belajar lagi ilustrasi yang lain dari Paulus. Ilustrasi yang kedua adalah bos lama dan bos baru. Paulus bilang begini, supaya kita lebih mengerti, di dalam Roma 6 ayat 8, dia lanjutkan memberi ilustrasi. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Artinya apa? Hidup dengan Dia. Hidup bersama Dia, ya. Jadi,
Dengan kata lain, kalau kita dulu hidup dalam dosa, bos kita adalah dosa. Sekarang Yesus mati, saya ikutan dia mati. Mati minatnya terhadap dosa. Sekarang saya akan hidup bersama dengan seorang bos yang baru, yaitu Yesus Kristus. Itu maksud Paulus ya. Dan di dalam ayat 12 Paulus bilang, bos baru ini cara hidup kamu bagaimana katanya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi bos lama itu bernama dosa, dan kata Paulus, kamu jangan nurut sama dia lagi, kamu ganti bos ya. Ayat 13 dia bilang begini, dan kamu jangan menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, serahkanlah seluruh anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Dengan kata lain, Paulus bilang, kamu ganti bos, jangan nurut sama bos lama, sekarang kamu harus hidup benar menurut Allah. Semua organ tubuh kita serahkan kepada bos yang baru. Nah, bagaimana ini semua bisa terjadi ya? Paulus juga adalah bukan seorang yang teoretikal, dia adalah seorang yang praktikal juga ya. Roma 6 ayat 11 dia katakan begini, demikian hendaknya kamu memandangnya. Bahasa King James bilang to reckon. Itu kamu anggap aja begitu, bahwa dosa, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Paulus bilang begini, semua ini bisa terjadi di dalam pikiran. Kamu harus menganggap bahwa hidup lama sudah saya kubur. Jadi itu adalah proses kesadaran ya. Jadi kita dulu selalu yes kalau dosa memanggil, sekarang no. Kita selalu bilang yes kepada firman Tuhan. Jadi hidup dengan bos yang baru ini, Paulus bilang apa dalam Roma 6 ayat 13, serahkanlah ya anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi Paulus bilang sekarang ini motif penurutan kita baru ya. Dulu kalau kita menuruti 10 hukum ya cuman takut dihukum. Tetapi sekarang memang kita pasrah. Bos kita baru, kita jatuh cinta kepada bos yang baru dan kita mau serahkan. Nah, kata menyerahkan itu juga kata seperti orang menikah bukan? Kalau seseorang wanita menyerahkan kepada seorang pria, apa yang dia lakukan? Pasrah. Dia tinggalkan keluarga yang lama, kebiasaan yang lama, dia bergabung dengan suaminya yang baru. Jadi dengan kata lain, penurutan dengan motif baru ya. Semua anggota tubuh diserahkan. Kemudian, kata Paulus, penurut hidup yang baru ini ada cirinya ya, ciri penurutan baru ini. Roma 6 ayat 17 Paulus katakan, dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kamu. Ciri yang disebut penurutan baru adalah penurutan dari hati ya, bukan karena takut ya, bukan karena kewajiban ya. Banyak orang ke gereja percaya Yesus sebenarnya tidak mencintai Yesus dari hati. Tapi karena dia dengar katanya neraka itu panas, jadi terpaksa dia datang ke gereja, terpaksa dia ikut Yesus Kristus. Jadi Paulus bilang, inilah ciri kalau kita diampuni oleh Yesus, sekarang kita mau menuruti dengan segenap hati. Di dalam ayat 18, Paulus berikan ciri yang kedua yang dimaksud dengan penurutan baru, yaitu dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Apa artinya dimerdekakan? Nah, saudara sekalian, ini merdeka bukan pakai kemerdekaan seperti negara kita baru rayakan, tetapi kata merdeka itu adalah budak belian dulu. Kalau dia dibeli oleh seseorang, dia jadi budak orang itu seumur hidup. Kecuali ada orang yang memerdekakan dia atau membeli dia pindah bos. Dulu seorang budak belian adalah seperti sebuah inventaris ya, bisa pindah bos. Jadi Paulus bilang kamu itu telah dimerdekakan dari dosa.
Artinya kamu dibeli keluar dari dosa, kamu pindah bos, itu artinya dimerdekakan. Banyak orang Kristen pikir, oh yang penting saya percaya Yesus Kristus, nggak perlu ada perubahan hidup. Salah saudara sekalian, Paulus mengajarkan bahwa dimerdekakan artinya harus keluar dari dosa. Dan Roma 6 ayat 22, Paulus katakan apa? Tetapi setelah kamu sekarang dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Apa artinya? Apa artinya penurutan baru? Penurutan sepenuh hati, penurutan yang keluar dari dosa, dan penurutan yang menghasilkan hidup yang suci, ya, tidak mau lagi kembali kepada cara-cara yang lama. Nah, dan Paulus katakan kesimpulannya begini, bahwa semua orang yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus, dia tidak berada di bawah hukum Taurat. Nah, kita mau belajar apa arti kalimat ini. Ini adalah ayat yang paling disalah mengerti di dalam dunia kekristenan, ya. Mari kita baca Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, apa artinya tidak berada di bawah hukum Taurat? Artinya ada di kalimat sebelumnya. Dikatakan oleh Paulus, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Jadi dulu kita dibawa kendali dosa, diperintah oleh dosa, kita adalah bawahan dosa. Motif kita kalau kita beragama, kalau kita turut 10 hukum, motifnya takut, motifnya nggak enak sama orang lain, motifnya supaya dapat surga. Motif, kita punya motif ya, takut, bukan karena cinta. Jadi dikuasai. Kalau kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, kamu tidak di bawah hukum Taurat, kata Paulus. Jadi dulu kita ikut hukum Taurat karena takut, karena nggak enak, karena kebiasaan. Sekarang Paulus bilang, kamu di bawah kasih karunia. Artinya apa? Kamu tidak di bawah ketakutan terhadap hukum. Kamu keluar dari kehidupan dosa. Tetapi kita sekarang tetap menurut kepada hukum Taurat, tapi dengan motif yang baru, hati yang baru. Itu artinya tidak berada di bawah hukum Taurat. Baik, itu ilustrasi yang kedua ya. Bos lama tinggalkan, pindah ke bos yang baru. Minggu depan kita akan belajar lagi 2 perumpamaan ilustrasi yang Paulus terangkan untuk menolong kita mengerti tentang penurutan oleh iman lebih baik, yaitu suami baru, keinginan baru ya. Baik, tapi itu akan kita bahas minggu depan. Nah, sekarang sebagai penutup, izinkan saya untuk ambil aplikasi praktikal untuk hidup kita ya. Saya ingin beri judul aplikasinya adalah 2 bos, 2 upah ya. Paulus bilang di dalam Roma 6 ayat 20 sampai 22 dia bilang bahwa kita hidup di bawah 2 bos. Dulu kita hidup di bawah bos dosa, sekarang kita punya bos namanya Yesus Kristus. Kalau kamu turut kepada bos dosa, hasilnya ini, dan bos Yesus Kristus hasilnya begini ya. Di dalam ayat 21, Paulus katakan, ayat mulai 20 ya, dulu kamu kan hamba dosa, kamu nggak ada kebenaran. Ayat 21, buah apa yang kamu dapat waktu kamu jadi budaknya, bawahannya si dosa. Paulus bilang di ayat 21, kamu cuma dapat malu, dan sesudah itu kesudahannya adalah mati. Ayat 22 dia kasih kontras ya. Sekarang kamu kan sudah dimerdekakan, dibeli keluar dari dosa. Sekarang kamu jadi budak Yesus Kristus. Dan hasilnya apa? Kamu hidup suci. Dan sesudah itu kamu akan dapat hidup yang kekal. Jadi hidup kudus, kata lainnya adalah penurutan oleh iman. Jadi 2 macam bos akan menghasilkan 2 macam upah. Paulus rangkumkan dalam 1 ayat. Ayat terakhir dalam Roma 6,
Ya, dia mau kesimpulkan begini, saudara mau dapat upah dari yang mana? Bos yang mana? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dua bos, dua upah. Saudara pilih mau yang mana? Baik saudara sekalian, sebagai penutup, izinkan saya mengambil sebuah ilustrasi dari apa yang heboh dan menjadi berita yang breaking news setiap hari di koran-koran, di berita-berita di Indonesia saat ini ya, yaitu pembunuhan seorang bernama Joshua oleh temannya dan bosnya. Dan orang yang menembak mati Joshua bernama Baradae ya. Dan bagaimana nasib Baradae ini? Baradae ini adalah seorang bawahan sebetulnya ya. Dia punya seorang atasan namanya bosnya namanya Irjen Polisi FS dan dia menyuruh anak buahnya, ajudannya, bawahannya namanya Baradae, ya saya baca di berita dikatakan, "Woi, tembak, tembak, tembak." Dan sebagai bawahan dia tidak berani menolak dan dia menembak temannya sendiri. Akhirnya pembunuhan ini terungkap. Sekarang saya baca mendapat berita, saya kutip di berita ini dikatakan ya Baradae bersama dengan bosnya ya saudara FS terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Saudara sekalian, apa nasib Baradae tidak berani melawan bosnya? Mati, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, memang melawan bos itu bukan sesuatu yang mudah. Seringkali perintah bos itu kita tidak berani lawan. Ini di dalam kemiliteran. Bawahan selalu takluk kepada atas. Jadi kita bisa mengerti bahwa saudara E tidak punya kuasa untuk keberanian untuk melawan. Nah, saudara sekalian, seandainya saudara E mengetahui nasibnya sekarang, nasib bosnya sekarang, pasti dia akan berani melawan. Buktinya apa? Di dalam penjara, saudara E mulai mau menjadi justice kolaborator ya. Dia mau menceritakan apa adanya. Dia sekarang mulai berani melawan. Tetapi agak terlambat bukan? Saudara sekalian, Alkitab berkata, ya, Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Jadi kita sudah diberitahu bahwa bos lama kita ini adalah bos yang jahat sekali dan hasilnya adalah mati. Jadi kita sudah diberitahu masa depan kalau bos kita adalah dosa. Itu sebabnya Roma 6 ayat 12 nasihatkan begini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana, tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan nurut. Saudara sekalian, memang tidak mudah ya melawan dosa. Contohnya berdusta. Orang yang berdusta tidak akan berani terus terang. Kenapa? Karena dia akan malu, dia tidak rela menanggung resikonya. Jadi dia akan tutupi dengan dosa, dusta, dan dusta yang lain. Itu sebabnya Paulus di dalam Roma 6:12 katakan, saudara sekalian, kalau saudara sudah kenal Yesus Kristus, pindah. Jangan kamu turuti lagi. Sebab hasilnya adalah malu, hasilnya adalah mati. Jadi, saudara sekalian, mengakhiri pembicaraan saya, inilah ajakan saya setelah belajar Roma 6. Maukah saudara, dengan kekuatan dari Tuhan, melawan keinginan bos lama, yaitu dosa. Semoga Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk berani bilang tidak kepada kehidupan lama kita. Dan mari kita ikut bos baru kita, Yesus Kristus, selama-lamanya. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuk dalam tanya jawab dan diskusi. Bapa dalam surga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur diberikan kitab Roma untuk mengerti lebih dalam
tentang pilihan dalam hidup kami, mengikuti bos lama atau bos baru bersama Yesus Kristus. Tuhan, kami menyadari bahwa dalam diri kita ada banyak kelemahan, tidak berani melawan perintah bos lama kami. Berikan kami kuasa. Biarlah semua pendengar hari ini mengalami sebuah mujizat. Mengandalkan jasa Yesus Kristus, berani keluar dari dosa, dan hidup selama-lamanya di bawah perintah Yesus Kristus. Berilah Tuhan keberanian itu, jadikan kami pemenang atas kuasa-Mu. Sertai kami bila mana kami berdiskusi. Kami mohon pertolongan semua dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, thank you. Kembali kepada Pendeta Tawaris. Wah, terima kasih banyak Pak Ibu Guan. Bagi saudara-saudara yang mau memberikan keterangan tambahan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung disampaikan pertanyaannya.